Baik, saya ucapkan selamat malam, good evening everyone. Good evening. It's great to have you here tonight again. Senang sekali bisa melihat saudara. But anyway, some of you got headache, got cold or whatever. Beberapa WA saya termasuk teman kita Ibu Mercy dan Ibu Sola, mereka minta izin di rumah karena mereka padat dari pagi sampai malam ini, mereka minta waktu untuk ikut online saja. Baik, puji Tuhan malam ini. Saudara siap menerima kebenaran? Haleluya. Oke, kita mulai malam hari ini, kita akan diskusi satu topik, yaitu ini dia. Sebelum itu saya mau kasih tunjuk dulu gambar ini, saudara lihat dulu gambar ini. Oke, saudara lihat. Nah, coba saudara tutup mata pelan-pelan dan buka keker pelan-pelan. Oke, ini pesannya apa saudara yang kasih? Kalau saudara lihat, lurus-lurus ada wanita seperti itu. Pesannya apa saudara? Ini lukisan alamiah ya. Lukisan wajah Yesus yang terjadi secara alami. Artinya apa saudara? Yesus hidup senantiasa dalam segala keadaan. Saudara mau taruh di mana? Dia bisa ada di situ. Itu hikmat yang didapat. Amin. Baik, malam hari ini saudara yang kasih, kita bahas tentang poin ini. Baca bersama saya, pemeliharaan Tuhan di masa resesi atau krisis. Saudara, kita harus mempersiapkan diri karena Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 akan ada rumor bencana kelaparan, berita bencana kelaparan. Dan hari ini, saudara lihat satu minggu belakangan ini sejak tanggal 7 Januari yang lalu sampai hari ini saudara lihat di Los Angeles, California, Amerika Serikat, saudara lihat puluhan ribu hektar, 34.000 hektar terbakar. Anda bisa bayangkan 34.000 hektar terbakar dengan rumah yang mungkin 20.000 rumah, 16 sampai mungkin 25 orang meninggal. Saudara lihat itu banyak yang komentar-komentar bilang ini miniatur neraka, saudara. Saudara lihat ya, saudara lihat itu di Instagram, di TikTok, di mana-mana, saudara lihat itu sangat mengerikan. Oke, nanti besok malam kita akan dapat pencerahan dari teman kita, saudara kita, Pak Jimmy Mumu, 2 malam berturut. Pastikan yang tidak datang, yang dengar berita ini bisa datang, karena saudara akan dapat pencerahan untuk kita bisa melihat sekilas apa yang sedang dirancang oleh global elite, ya, orang-orang yang berkuasa, yang punya uang, punya kekuatan, punya kuasa yang menentukan siapa presiden di dunia ini dan siapa penguasa di Israel. Mereka orang-orang yang nanti kita akan dengar supaya kita tahu dan kita mendoakan mereka. Baik, saudara yang kasih, kita kembali kepada topik kita malam hari ini, yaitu pemeliharaan Tuhan di masa resesi dan krisis. Untuk itu saudara yang kasih, dimulai dengan percaya yang benar tentang Tuhan dan firman-Nya. Ya. It starts with a true belief in God and His Word. Saudara, percaya kepada Tuhan tidak terlepas dari firman Allah. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, pasti percaya kepada firman-Nya. Karena firman dan Tuhan itu satu. Anda tidak bisa pisahkan saya dan suara saya. Suara saya adalah saya adalah suara saya. Suara Tuhan adalah Tuhan sendiri dan Tuhan adalah suaranya atau firman-Nya. Injil ditujukan kepada semua orang dan memiliki kekuatan dan kuasa untuk memengaruhi semua orang yang menerimanya. The gospel is meant for everyone and has the power to impact all who receive it. Saudara lihat, ketika Anda sudah menerima Injil, bukan? Maka ada kuasa. Yesus satu-satunya korban yang sempurna yang dapat menggantikan tempat di kayu salib. Itulah isi Injil. Injil adalah kabar baik bahwa ada orang yang mati bagi saya. Amin. Injil adalah berita baik, yaitu ada seseorang yang mati bagi kita. Amin. Itulah the good news. Kabar baik, itulah berita kasih karunia. Dan itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri, ya. Dia melakukan itu. Meskipun kita mungkin masih berbuat dosa dan merasakan keinginan untuk berdosa, Allah tidak lagi melihat kita dalam dosa kita, tapi di dalam kebenaran kita di dalam Yesus. Katakan, Tuhan melihat saya di dalam kebenaran Kristus. Come on.
Sebab kalau Tuhan melihat kita semua ini masih bertumbuh, jatuh, bangun, jatuh. Saudara kasih, sebentar naik turun emosi kita, betul ya saudara? Betul atau tidak? Ya, kita mengalami banyak mood, ya naik turun, ya. Bad temper. Kadang-kadang saudara emosi datang seharian marah melulu. Kalau emosi datang seharian tidur melulu. Ada emosi tertentu hari tertentu dia bagi uang melulu, saudara kasih. Ya. Atau bagi senyum melulu. Tapi saudara tidak melihat kekurangan kita. Dia melihat dalam Kristus. Kalau Tuhan menghakimi kita karena perbuatan kita, lalu ini kamu belum terlalu benar. Berarti dia meremehkan pengorbanan Kristus. Kalau kita bicara soal hidup dalam kekudusan kebenaran itu cerita lain. Tapi kalau kita bicara soal kebenaran di dalam Kristus, maka Tuhan memandang saya dan saudara di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus saya orang benarnya Allah. Come on, katakan. Nah, dengan demikian kita punya kesadaran yang tinggi untuk bangkit dan memperbaiki diri. Kenapa? Karena status kita orang benar. Amin. Betul saudara? Contoh yang negatif, kalau babi itu kembali kepada kubangan, itu memang hakikatnya babi. Kalau orang benar kembalinya kepada kebenaran. Amin. Babi itu saudara mau kasih dia model macam apa? Begitu dia lewat kubangan, dia bilang goodbye, dia lupa bandrol yang dia pakai, lift yang dia pakai, saudara. Dia baru mirikur, takur habis sudah kasih, dia masuk ke dalam kotoran itu lagi. Demikian kalau kita balik. Kalau saya dan orang benar, kita akan kembali kepada kebenaran. Karena hakikat saya adalah orang benar. Satu contoh yang lain, matahari pasti terbit dari mana? Ya. Apapun terjadi, demikian apapun terjadi, sekali kamu orang benar untuk selamanya. Dengan kesadaran ini, maka hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran menjadi enteng dan ringan. Karena itu bukan hukum, tapi itu adalah eksistensi saya. Haleluya. Iman kita terhadap pekerjaan Yesus yang telah selesai menyenangkan Allah. Haleluya. Iman kita terhadap pekerjaan Yesus yang telah selesai menyenangkan Allah. Our faith in Jesus finished work please God. Roma pasal 4 ayat yang ketiga, 2 mulai 3 baca. Sebab apakah yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu saudara dan saya percaya kepada kebenaran, Tuhan menghitung dan tulis nama kamu. Namamu siapa? Sebutkan. Maka Tuhan memperhitungkan VLC sebagai kebenaran karena percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Kita hanya dapat secara aktif memiliki warisan kita jika kita mengetahui apa yang Tuhan miliki untuk kita. Seorang ahli waris, bagaimana dia merasa dia punya segala kalau dia tidak pernah diberitahukan? Dia menjadi ahli waris yang fake, yang hoax, yang palsu. Kenapa? Karena dia bilang, aku anak warisan, aku pewaris. Warisanmu apa? Dia kasih tunjuk HP 1. Oh, kalau hanya HP 1 aja, itu bukan warisan. Banyak di toko, saudara. Orang lain juga punya. Warisan itu sesuatu yang didapatkan karena hasil perjuangan pendahulu. Ya. Yang dia, warisan daripada Yesus Kristus hasil kayu salib diberikan kepada saya dan saudara. Supaya kita hidup oleh warisan itu. Yaitu apa? Saya dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Nah, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jika kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, kita tidak akan mempercayainya dan kita tidak dapat mengklaimnya. Tadi saudara kasih Pak John Deddy sudah baca di Mazmur 33 salah satu ayat dikatakan begini, rancangan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Dan kita mesti tahu itu. Kalau kita tahu itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seburuk apapun kita, saya ingin kasih tahu kepada saudara, ketika kita percaya, kita akan dibangkitkan lagi. Karena apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu punya kuasa untuk merubah kita. Perkataan dan rencana Allah
adalah kekuatan yang dapat merubah situasi dan keadaan saya dan saudara. Dia merupakan sebuah pesawat yang transfer kita dari kelemahan kepada kekuatan, dari kekalahan kepada kemenangan, dari gelap kepada terang yang ajaib, dari neraka kepada surga. Katakan amin. Faith is believing and speaking. This is how God Himself operates. Iman adalah percaya dan berbicara. Begitulah cara Tuhan sendiri bekerja. Tuhan prinsipnya Dia mengucapkan, Dia membicarakan. Itu cara Tuhan beroperasi. Tuhan tidak silent God. Our God is speaking God. Haleluya. Oke? Allah kita Allah yang berbicara. Roma 4 ayat 13-17. Kau mau mulai baca? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian janjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Semua keturunan Abraham, katakan. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Katakan, saya hidup dari iman Abraham. Come on. Dan demikianlah anak-anakmu hidup dari imanmu. Haleluya. Karena kita adalah perwakilan Abraham kepada keturunan kita. Mereka tidak tahu Abraham, tapi mereka melihat kita dan mereka membaca Alkitab mengkonfirmasi. Tetapi ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada? Kita akan buktikan nanti bagaimana Tuhan mengoperasikan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Abraham dan Sarah menerima terobosan mereka setelah bertahun-tahun mandul karena mereka memiliki iman dan percaya kepada Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup mereka. Tuhan juga mengubah nama mereka dari Abraham menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah, yang berarti Abraham artinya bapa banyak orang atau bapa banyak bangsa, sedangkan Sarai menjadi Sarah artinya apa? Putri atau princess, karena dia ingin mereka melihat realitas yang ingin mereka lihat, realitas yang telah dia lihat di dalam hidup mereka. Jadi sebelum Abraham melihat keturunan mereka, Tuhan melihat mereka sudah punya keturunan. Dengar saudara kekasih, sebelum engkau sembuh, Tuhan sudah lihat kamu sembuh. Sebelum engkau kaya, Tuhan sudah lihat engkau kaya. Sebelum engkau menang, Tuhan lihat engkau lebih dari pemenang. Sebelum engkau lihat masa depanmu yang cerah, Tuhan sudah lihat. Dan karena Tuhan lihat kepada Abraham, Dia bilang, now I change your name, Abraham to be Abraham. Sekarang saya rubah nama kamu, supaya kamu tahu, H itu adalah Yahweh, yang adalah Allah di antaranya. Tuhan bilang, aku ada di antaramu, aku berdiri sebagai janji-janji aku berikan kepadamu. Dan saudara lihat, walaupun Abraham sudah tua, Sarah sudah mati pucuk, tapi Alkitab berkata, oleh keturunan mereka dan keturunan Abraham tidak tanggung-tanggung akan mewarisi dunia ini. Haleluya. Artinya kita berkuasa atas dunia ini. Demikian pula kita harus menyampaikan apa yang ingin kita lihat dalam hidup kita. Ketika kita melakukannya, kita akan selaras dengan firman Tuhan dan kehendaknya, dan kita akan melihat kuasanya dilepaskan dalam hidup kita. Kalau saudara mulai sesuatu terjadi, mulai dari berkata-kata. Kasih tahu di kiri kanan, kamu melihat apa yang kamu ingin mulai dari kata-kata. Kamu akan melihat apa yang kamu inginkan mulai dari apa? Kata-kata. Nah, saya akan berikan kepada saudara deklarasi, my declaration hari ini yang keberapa saudara? 34. Kalau sudah lihat baik-baik, mungkin sampai 40 saya kurang tahu, tapi itu yang saya itu bahan saya setiap hari. Mungkin 5-6 tahun sebelum Covid saya sudah susun itu. Yang saya kasih saudara itu adalah deklarasi saya setiap hari, bukan satu, tapi tiap hari itu sekian puluh itu saudara kasih, ya. Dan saya lihat, saya ucapkan itu, saya perkatakan itu terjadi tahap demi tahap terjadi saudara kasih, ya.
Saya lihat itu semua Tuhan buat. Kenapa? Karena itu prinsip. Kita lihat misalnya Kejadian 1 ayat 3. Bilang apa? Tuhan berfirman. Bilang apa? Jadilah terang lalu. Saya tanya saudara, waktu itu saudara terang atau belum? Tuhan sudah lihat ada contoh terang atau belum? Alkitab berkata di Kejadian 1 ayat 1 dan 2, gelap menutupi bumi. The dark cover the earth. Saudara lihat, kegelapan menutupi bumi. Tapi Tuhan berkata, be the light. Jadilah terang, maka saudara jawab. Tuhan katakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah terang. Nah, saudara lihat, Tuhan saja mulai dengan apa? Berkata-kata. Jadi Tuhan sudah lihat dalam pikirannya, oh ini gelapnya harus ada yang lawan dia. Namanya apa saudara? Terang. Lalu Tuhan tidak diam-diam. Atau Tuhan pakai kata bisu aja. Begini-begini. Enggak, Tuhan bilang jadilah, be the light. Demikianlah saya dan saudara. Karena kita anak Tuhan, belajar contoh dari Bapa kita. Haleluya. Berkata, kegelapan menutupi dompet saudara. Kegelapan menutupi pergumulan saudara. Anak-anak saudara mungkin ada kegelapan. Ada rumah tanggamu yang ditutup oleh kegelapan. Usahamu ditutup oleh kegelapan. Dan berbagai macam. Kegelapan artinya sesuatu yang tidak pasti. Tapi berkata-katalah seperti yang Tuhan firmankan. Jadi saudara, karena gelap dibutuhkan terang. Kekurangan dibutuhkan apa? Kelebihan atau kelimpahan? Ya, kelimpahan dan kelebihan. Oke, baik sudah. Oke, kalau sakit dibutuhkan apa saudara? Kesembuhan. Jadi saudara lihat, ini prinsip. Kita harus bilang kiri kanan. Kalau kamu tidak berkata-kata, sesuatu tidak terjadi. Tetapi berkata-kata ini bukan sekedar menghafal, tapi berkata karena percaya. We speak because we believe. Faith is speaking. Bilang kiri kanan, iman harus berkata-kata. Makanya kita punya pengakuan iman. Bukan puisi iman, tetapi apa? Pengakuan iman. Bahkan ketika Tuhan menciptakan bumi, Dia tidak menyatakan kegelapan yang Dia lihat, Dia menyatakan apa yang Dia ingin lihat, yaitu terang. Ya, jadi kita mesti lawan setiap hari. Jangan berjalan dengan penglihatan kita, tapi berjalan dengan iman. Amin. Karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan yang tidak kelihatan adalah warisan saya dan saudara. Bilang kiri kanan, kamu warisan apa yang tidak kelihatan? Kamu waris apa yang tidak kelihatan. Amin. Jadi jangan lihat ini. Kalau saudara, saya keadaan begini, saya susah begini, ada persoalan begini. Kamu bilang, itu yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, kamu diberkati. Yang kelihatan kamu makmur. Yang kelihatan kamu sehat. Amin. Kenapa? Karena seringkali orang menjadikan dirinya mangsa. Ya, mangsa atau mangsa untuk diri. Oh, saya ini orangnya lemah, orang ini tersinggung. Saya kalau udah jengkel, Tuhan Yesus datang, saya jengkel tambah. Saya kalau sudah jengkel dengan mertua pun saya marah. Saya kalau udah jengkel, saya tabrak oto di mana biar oto yang rusak, saya tidak rusak. Ngomong kosong tidak benar. Tapi kalau sudah emosi begitu, jangan. Mulai hari ini lawan kenyataan dengan kata-kata. Come on, bilang apa? Kenyataannya kosong, tapi lawan ada kelimpahan. Kenyataannya sakit, tapi ada kesembuhan. Amin. Itu yang difirmankan Tuhan. Tuhan tidak bingung karena kegelapan, tapi Tuhan menyatakan apa yang Dia inginkan terjadi. Masa depanmu dibentuk oleh kata-katamu. Your future is formed by your word. Haleluya. Katakan, masa depan saya dibentuk dengan kata-kata saya. Come on. Your future is formed by your word. Masa depan keluarga, masa depan anak-anakmu selalu dengan. Itulah sebabnya kenapa kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa selalu dikatakan menggantikan. Betul kan? Ganti nama kiri kanan. Saya 2 hari 3 hari saya saat teduh dengan GP. Amsal 14:9. Orang yang lekas marah adalah bodoh. Saya bilang, GP, baca. Dia dapat firman, beta dapat di Amsal 14:9. Apa? Orang yang lekas marah itu bodoh. Oh begitu. Ganti nama GP. Tidak, ini tidak nama. Tidak pakai ganti-ganti.
Dengan jam 5 pagi saya tertawa. Otak rote di jalan itu. Otak sabuk kok rote sudah ditransfer dari sabuk ke rote, oke? Dia bilang tidak ada kan. JP barang siap tuh ganti kau punya. Lama berpati kalau rumah banting pintu. JP orangnya sabar, tapi sebanting pintu saudara. Saudara kau yang kasih, lawan firman, melawan kelemahan kita, amin. Jadi kalau saudara rasa mau kumat-kumat, saudara mesti, aduh besok mau mati, saudara. Kau bisa cepat mau mati, saudara. Aduh, kamu mati rugi, belum lihat anak cucu kau semua mati, saudara. Ya. Katakan, dunia saya dibentuk oleh perkataan saya. Come on. Nah, dunia dompet, ya toh? Dunia dompet, dunia ini. Pokoknya saya sudah buktikan kepada saudara. Bertahun-tahun saya sudah buktikan bahwa apa yang saya katakan itu yang saya nikmati. Amen. Oke, nanti kesempatan berikut kita akan bahas itu lebih jauh. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa dalam area kekurangan misalnya, kita percaya bahwa Tuhan di dalam Injil dia sudah berbicara kepada kita bahwa dia menanggung semua penderitaan, bahkan kutukan Taurat, kemiskinan. Kutukan Taurat itu adalah kemiskinan, kemelatan, sakit, penyakit, dan kegagalan. Itu hukum Taurat. Nah, Tuhan sudah menanggung itu bagi saya dan saudara, amen. Nah, dalam menghadapi itu sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus mengambil sari kebenaran itu dan taruh itu di hati kita, dan kita kumandangkan lewat perkataan-perkataan kita. Next, God's way of prosperity are not filled with pain or sorrow, but with peace and abundance. Jalan Tuhan untuk kesejahteraan bukanlah penuh dengan apa? Rasa sakit atau kesedihan, tetapi dengan damai sejahtera dan berkelimpahan. Itu dia. Apa saja yang termasuk dalam berkat Tuhan? What does God's blessing include? Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, kedamaian disebut shalom. Coba katakan shalom. Dan dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani disebut Irene. Ada, saudara kenalannya, kita kenal Ibu Irene. Ya, Irene Uli, mantan jemaat Victoria Community yang hijrah ke jemaat lain, nggak apa-apa. Tapi Ibu Irene atau saudara punya teman nama Irene atau nama panggilnya Iren. Iren itu sama dengan shalom. Jadi kalau nanti saya bilang Irene, saudara jangan bingung, saudara, karena itu bahasa Greka bilang apa? Shalom. Ya Greka ya. Nah, jadi ini ya. Jadi saudara lihat di sini bahwa dalam bahasa Greek kan begitu. Shalom sering digunakan sebagai ucapan shalom dalam bahasa Ibrani, artinya semoga segala sesuatu berjalan baik bagimu. Amin. Jadi itu shalom. Shalom juga dapat diterjemahkan sebagai kemakmuran. Shalom sebagai apa, saudara? Kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kelengkapan, keselamatan. Wow, kira-kira kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kelengkapan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya ini mau dihargai berapa juta? Hah? Come on, coba kasih saya, mau hargai berapa juta? Tidak ada harganya. Berarti ketika kita bicara shalom, benar-benar kita orang yang sangat diberkati. Dan di Indonesia pejabat-pejabat selalunya kalau mereka mau, kemarin saya nonton di acara Natal apa tuh ya, Pak Bahlil, saudara, dia khotbah, saudara, Yesus Kristus juru selamat bukan untuk agama tapi seluruh manusia. Wow, itu dia penginjil hebat ya, saudara, dan saya percaya keselamatan sudah dekat, saudara. Saudara buka itu tuh, ada tuh viral tuh ya. Habis itu langsung dia bangun, dia dulu itu gereja saya panitia dan saya bangun. Wow, itu saudara, tinggal dia bertobat luar biasa. Percaya Yesus maksudnya. Dan dia ngerti prinsip itu semuanya. Malah dia declare bahwa dia lebih tahu kebenaran daripada orang Kristen seringnya. Karena dia sekolah di sekolah Kristen. Nah, oke. Bilang kiri kanan, shalom adalah kekayaanmu yang tak terbatas. Kasih tahu di kiri kanan. Kasih tahu di statusmu, shalom is my unlimited wealth. Haleluya.
Katakan, Shalom adalah kekayaan saya yang tak terbatas. Come on. Jadi kalau orang bilang Shalom, saudara jangan Shalom, jangan Shalom, Shalom. Nah, itu seperti orang miskin, saudara, yang baru kalah judi, saudara. No, Shalom. Nah. Iya. Saudara tanda bebas, pernah ini kalau dia suruh ikut betul, saudara. Biasa-biasa dia naik pujian, saudara Irene. Langsung Pak Omri tahu di not apa. Karena Pak Omri pikir lagu judul Irene, saudara. Pak Omri tolong dengar Bapak-Bapak, ya. Salam juga dapat diterjemahkan sebagai kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, kelengkapan, keselamatan. Lebih dari sekedar ketenangan pikiran. Salam mengacu pada apa? Kelengkapan dalam setiap aspek kehidupan. Kelengkapan itu dalam bahasa ini the completeness of every aspect of your life. Anda bisa bayangkan, semua sudut kita tuh lengkap, komplit. Berarti kita ini orangnya mahal, amin saudara. Kan ada, mau jamu apa? Jamu komplit. Mau nasi goreng apa? Nasi goreng komplit. Semuanya. Martabak apa? Komplit semua. Demikian pula orang benar yang komplit. Haleluya. Amen. Nah, saudara yang kasih, Galatia pasal yang ketiga ayat 13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia, termasuk saya dan saudara. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain dalam Kristus Yesus. Di kayu salib Tuhan kita Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat sehingga kita dapat menerima berkat Abraham. Dan di situ dikatakan oleh roh. Jadi Roh Kuduslah yang menjadi penyalur berkat Abraham. Jadi kalau orang tidak percaya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka, mereka tidak mendapatkan saluran dari berkat Abraham. Karena Roh Kuduslah yang menyalurkan dari Abraham yang secara fisik dia sudah mati. Tapi iman yang pernah dia tinggalkan sebagai legasi, itu diturunkan kepada kita melalui apa saudara? Iman. Itulah sebabnya iman yang dikonek dengan kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami percepatan yang luar biasa, peningkatan yang luar biasa, perluasan yang luar biasa. Kenapa? Semuanya oleh Roh Allah. Jadi kalau orang menghina Roh Allah, menolak Roh Allah dan pasif dengan pekerjaan Roh, maka mereka mungkin secara fisik bisa saja mengalami kemajuan karena ada orang-orang yang kaya mungkin di situ bisa menyumbang untuk mereka, secara materi bisa. Tetapi pekerjaan roh, bergerak dalam roh, mereka tidak percaya kesembuhan, pastor roh mereka bilang sesat, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Makanya saudara kasih, Paulus tutup di bagian 14 dikatakan toh, sangat jelas bahwa roh yang telah dijanjikan, dengan menerima roh, kepenuhan roh, maka kita berhak untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 3, tinggallah di negeri ini dan aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, karena kepadamu dan kepada keturunanmu aku memberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kudengarkan kepada Abraham bapa leluhurmu. Nah, kata berkat dari Kejadian 26 ayat 3 tadi, berkati, itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah barak. Coba katakan barak. Ya. Pada dasarnya barak berarti menganugerahkan kekuatan yang bermanfaat. Jadi Tuhan memberikan kepada kita berkat merupakan apa saudara? Kekuatan yang bermanfaat, kekuatan yang ada gunanya. Jadi sifat berkat adalah penganugerahan dan pemindahan kekuatan yang bermanfaat yang menghasilkan kesuburan pada manusia, ternak, dan tanah. Wow. Saudara percaya rumah di tempat saudara tinggal ada berkat?
Kampung saudara ada berkat. Coba banting ke Indonesia, NTT ada berkat. Amin. Jadi orang, tanah, dan binatang. Kalau tanah itu termasuk tumbuhan di sana, bukan? Karena tanah tidak mungkin tandus, pasti ada tumbuhan. Dan itu berkat mencakup di situ. Makanya dikatakan kediaman orang benar banyak berkat. Haleluya. Berkat bekerja secara vertikal dalam pertumbuhan berkelanjutan. Generasi berikutnya. Ya. Itu secara vertikal. Dari atas turun ke bawah. Secara horizontal ke kanan ke kiri, berkat itu menghasilkan apa saudara? Kedamaian, keamanan dari musuh, keberuntungan dan kesejahteraan bagi suatu suku atau kelompok. Itu yang dijanjikan berkat. Yang diungkapkan paling komprehensif dalam konsep Shalom itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu sudah mencakup semua aspek. Sejahtera berarti tidak ada lagi yang tidak sejahtera. All is well. Ya, semuanya oke. Nothing missing, nothing broken. All is well. Itu well-being, ya. Kesejahteraan. Berdasarkan definisi berkat atau barak. Coba katakan barak. Tuhan memberkati kita menerima kekuatan yang bermanfaat untuk menghasilkan kesuksesan, kedamaian, perlindungan, kemakmuran, dan keutuhan. Coba saudara lihat tangan saudara dan aminkan apa saya katakan. Di dalam hidupmu Tuhan taruh kesuksesan, kedamaian, perlindungan, kemakmuran, keutuhan. Haleluya. Jadi saudara lihat, definisi barak itu berarti memberkati. Dalam perjanjian lama berarti memberikan kekuatan untuk apa? Kesuksesan, kemakmuran, kesuburan, umur panjang. Kesuburan berarti berbuah, bisa memiliki keturunan, anak dan sebagainya. Saudara lihat, ketika Tuhan memberkati kita, Dia memberkati kita dalam semua aspek kehidupan kita dan dalam ukuran yang berlimpah. Katakan, saya diberkati dalam semua aspek dalam kelimpahan. 2, 3. Saya diberkati dalam semua aspek dalam kelimpahan. Katakan amin. Barang. Nah, saudaraku yang kasih, dari poin-poin ini kita menemukan bahwa ternyata di dalam kondisi apapun yang kita alami, karena berkat itu sudah mencakup seluruh kehidupan kita, maka kita dapat merubah situasi dan keadaan. Keadaan tidak merubah saya, tapi berkat dalam diri saya merubah keadaan. Katakan bersama saya, keadaan tidak dapat merubah saya, tetapi berkat di dalam saya dapat merubah kekayaan. One more, together, 1, 2, 3. Keadaan tidak dapat merubah saya, tetapi berkat di dalam diri saya merubah keadaan saya. Katakan, amen. Haleluya. Mari naikkan syukur saudara untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita di masa-masa resesi. Saudara ingat janji firman Tuhan malam hari ini. Seperti Yakub, dia mendapatkan banyak tantangan, tapi Alkitab berkata Tuhan memberkati dia dengan barak. Haleluya. Dengan sukacita sejahtera malam hari ini kita semua juga sudah mendapatkan berkat itu. Haleluya. Saya berdoa mulai malam hari ini, Tuhan, kami hidup seperti orang-orang yang sudah mendapatkan berkat. Bukan lagi orang yang mencari berkat, tapi berkat itu sudah ada pada kami. Kami menerapkannya dalam hidup kami, dan kami mulainya dengan berkata-kata. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saudara pulang dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Amin. Salam, selamat malam, Tuhan memberkati.